Maksudku apa demam ayah sudah turun? Clarissa meraba wajah ayahnya. Melihat Clarissa yang begitu mencemaskannya, Bastian pun mengusap kepala Clarissa. Ayah sudah baikan. Apa kakak kamu bisa masak? Meskipun Kak Sofia masih kecil, tapi dia sangat pandai dalam hal apapun. Ibu sangat sibuk, tidak ada waktu menjaga kami. Jadi kakak yang menjagaku di rumah. Clarissa langsung memuji-muji Sofia dengan bangga. Ibu sibuk bekerja, itu semua karena kami. Dia menghidupi kami seorang diri, jadi kami juga harus mandiri. Kalau ibu menjaga kami, siapa yang akan cari nafkah? Ucap Sofia yang meletakkan semangkuk bubur di atas meja. Bastian menundukkan kepalanya. Ternyata inilah alasan mereka menerima tawaran agensi Majestic. Melihat Sofia akan menyiapkan sarapan untuknya dan Clarissa lagi, Bastian mengusap kepalanya. Sudah cukup, biar ayah saja yang masak untuk sarapan kalian. Sofia menatap Bastian dengan bingung. Memangnya ayah bisa masak? Bastian adalah anak sulung dari keluarga Gracie, keluarga terpandang di ibu kota. Bukankah seharusnya hidupnya selalu dilayani? Tentu saja ayah bisa. Kalian duduk dan lihat saja. Bastian memakai celemek berwarna pink dengan gambar Hello Kitty lalu masuk ke dalam dapur dan mulai memasak. Sofia dan Clarissa hanya duduk manis melihat Bastian sedang memasak. Aroma makanan mulai menyeruak di ruang makan. Clarissa yang sedang duduk langsung mengendus-endus udara seperti gerakan anjing yang mencium bau tulang. Wah, harum sekali. Bastian meletakkan sarapan di atas meja. Kedua bocah cilik itu merasa kagum. Clarissa yang tidak sabar untuk mencobanya segera menyantap makanan itu sambil menggoyangkan kepalanya. Enak, masakan ayah sangat enak. Bastian menunduk melihat jam di pergelangan tangannya. Sepertinya sebentar lagi Bruno akan sampai. Sesuai dugaannya, setelah beberapa saat, Bruno pun sampai dan menekan bel pintu. Bastian membuka pintu untuk Bruno. Bruno datang dengan membawa 2 tas pakaian. Tak disangka, ternyata tuan semalam di sini. Sepertinya kemajuannya cukup bagus. Setelah melihat kedua bocah kembar itu, Bruno tertegun di tempat. Tuan, aku tidak salah lihat kan? Kenapa ada 2 Clarissa di sini? Aduh, sepertinya aku harus periksa mata. Mereka kembar. Sahut Bastian datar. Bruno tercengang. Kembar 2. Astaga, hebat sekali. Padahal cuma sekali tembak. Tiba-tiba Bruno mengingat sesuatu. Oh iya tuan, tadi tuan besar menelpon menanyakan kabar Clarissa. Aku jadi keceplosan. Sudahlah, jika tidak ada urusan lagi, kamu pergi saja. Bruno pun mengangguk dan keluar rumah meninggalkan mereka, kemudian Bastian menutup pintu. Saat di depan rumah, Bruno bengong. Jadi benar Tuan Bastian akan tinggal di rumah orang lain. Tria, kamu nggak tidur ya? Tanya Andra karena melihat Tria terus menguap. Ini aku buatkan kopi, kamu minum dulu. Terima kasih Paman. Tria tersenyum lalu mengambil kopi dari tangan Paman Andra. Tria duduk di atas sofa dan meminum kopi itu. Kantung matanya terlihat jelas walaupun sudah ditutupi dengan bedak. Sialan Bastian, jika bukan karena mewaspadai dia, aku nggak mungkin begadang sampai pagi. Aku nggak mungkin menyalahkan Sofia dan Clarissa, aduh menyebalkan sekali. Apa sekarang dia sudah pulang? Aku harap begitu. Batin Tria kesal. Saat ini terdengar suara ribut dari arah pintu. Kemudian tampak Elio berjalan dengan langkah lebarnya tanpa menghiraukan halangan dari orang-orang. Elio menerobos masuk ke dalam ruangan Tria. Ternyata kamu di sini. Setelah menyadari kehadiran Andra, tatapan Elio berubah lebih muram lagi. Pak Elio yang terhormat,
jika Anda ingin membujukku untuk kembali ke perusahaan Aurora, maaf aku nggak bisa. Sebaiknya kamu pulang saja. Elio malah menunjuk wajah Tria. Aku datang ke sini untuk bertanya. Apa benar kamu punya anak dengan Bastian? Tria terkejut, begitupun dengan Andra yang baru mengetahui hal ini. Tria, masalah saham perusahaan ibumu, aku minta maaf. Awalnya aku akan memberikan perusahaan itu padamu, tapi kamu malah melakukan hal memalukan 6 tahun lalu. Sekarang kamu bahkan merebut Bastian. Apa kamu tidak punya harga diri? Bastian itu pacar adikmu. Elio sangat kecewa pada Tria. Ditambah dengan adegan saat Tria berciuman dengan Bastian waktu itu, membuat Elio menyalahkan Tria. Menghadapi tuduhan Elio, Tria mengepalkan tangan erat-erat. Harga diri katamu. Kenapa saat Ivana naik ke ranjangmu kamu nggak bahas harga diri? Tutup mulutmu. Elio sangat geram. Masalah aku dan ibumu tidak ada hubungannya dengan Ivana. Nggak ada hubungan. Ayah, kenapa kamu sangat membela Ivana? Kamu nggak paham dengan hubunganku dan ibumu. Betul. Aku memang nggak mengerti. Lalu, apa kamu juga mengerti masalahku? Tria berdiri dengan geram. Bukankah kamu mengira aku telah merebut Bastian dari Tiara? Oke, biar aku beritahu. Anak itu memanglah anak Bastian. Tria, kamu. Sekarang dia berusia 5 tahun, ditambah dengan kehamilanku hampir setahun. Seharusnya itu terjadi 6 tahun lalu kan? Elio sangat terkejut, dia hendak membalas namun suaranya seolah tersendat. Tria tersenyum sinis. Kamu hanya percaya ucapan Ivana dan Tiara. Lalu aku. Kamu nggak pernah percaya padaku. Terkadang aku berpikir apakah aku ini anak kandungmu atau bukan. Ucapan Tria membuat raut wajah Elio berubah muram. Apa katamu? Memangnya ada yang salah dengan ucapanku? Kamu sangat membela Ivana dan Tiara. Kamu tidak pernah membelaku, aku bagaikan anak haram yang tidak dianggap. Oh, bukan, bahkan aku lebih rendah dari status anak haram. Elio sangat geram bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Oh iya, seharusnya aku berterima kasih pada Tiara. Jika bukan karena rencana liciknya, aku nggak mungkin tidur dengan Tuan Bastian yang sangat terkenal di negara Valtania ini. Jadi apakah aku yang merebut prianya? Atau dia yang telah merebut priaku? Karyawan di depan pintu bagaikan sedang menonton acara gosip di televisi. Gosip ini sangat mengejutkan mereka semua. Ketika merasa ada yang mendekat, semua karyawan itu sontak berbalik menatap orang itu. Tuan Bastian. Kedatangan Bastian sangat kebetulan sekali. Dia juga kebetulan mendengar Tria mengatakan bahwa dia adalah kekasihnya. Saat Tria melihat ke arah pintu wajahnya berubah pucat, sial sekali. Kenapa dia harus kemari sih? Batinnya. Elio tidak menyangka jika Bastian akan datang ke ruangan Tria, kini hati Elio berubah kalut. Bastian berjalan ke sisi Elio dan berkata dengan datar. Pak Elio, walaupun Tiara telah lama di sisiku, tapi aku tidak pernah mengakuinya sebagai pacar. Aku Elio kehabisan kata-kata. Memang benar bahwa selama ini Elio belum pernah mendengar Bastian mengakui Tiara sebagai pacar, dia hanya mendengarnya dari mulut busuk Ivana dan juga Tiara. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Tiara. Dia telah membohongiku selama 6 tahun, bahkan tadi malam dia juga berani menaruh obat ke dalam minumanku. Apa kamu kemari mewakili Tiara untuk menerima hukuman dariku? Tria sangat terkejut. Pantas saja semalam Bastian sangat berkeempat irah dan hampir menodai Tria lagi, ternyata karena obat. Wajah Elio berubah pucat. Tidak mungkin Tiara.
Kalau kamu tidak mau menanggung kesalahannya juga tidak apa-apa. Akan tetapi, beda ceritanya jika aku langsung yang turun menemuinya. Terdengar ancaman dalam ucapan Bastian. Elio tercengang. Jika itu salah putriku Tiara, aku akan beri dia pelajaran. Bastian berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak mau mendengar dalih yang tidak masuk akal. Elio tahu jika Bastian turun tangan maka semua tidak akan baik. Jika Elio tidak segera bertindak maka Bastian tidak akan melepaskan Tiara. Elio terpaksa menyetujuinya, dia berkata dengan tulus. Baik, aku akan memberi pelajaran pada Tiara. Aku harap Tuan Bastian bisa bermurah hati melepaskan Tiara. Melihat ayahnya begitu melindungi Tiara membuat hati Tria sakit. Seandainya itu adalah Tria, apakah ayahnya akan melakukan hal yang sama? Memohon ampunan untuk dirinya. Setelah Elio meninggalkan ruang kerja, Andra serta karyawan yang lain pun segera meninggalkan ruangan itu juga. Mereka tahu harus memberikan Tria dan Bastian waktu untuk bicara. Ketika menyadari hanya tinggal dia dan Bastian saja, wajah Tria berubah datar. Tak disangka, Tuan Bastian sangat sadis pada mantan pacarnya. Apa Tuan gak takut, dicap sebagai lelaki abis manis sepah dibuang? Baru selesai Tria berbicara, Bastian berjalan mendekat dan mengangkat dagu Tria. Masalahnya sudah berkembang seperti ini, apa kamu gak mau tanggung jawab? Hah? Tanggung jawab? Tria tertegun. Iya tanggung jawab. Seandainya waktu itu kamu tidak lari ke luar negeri, Tiara tidak akan membohongiku dan berada di sisiku selama ini. Kenapa kamu tidak mencari tahu lelaki yang telah menidurimu? Kenapa harus pergi ke luar negeri membesarkan mereka seorang diri? Nada bicara Bastian sangat datar. Seandainya dia tahu bahwa bukan Tiara yang telah tidur dengannya 6 tahun lalu, mungkin saat ini Trialah yang ada sisinya. Tria mendorong tangan Bastian. Kamu nggak tahu masalahnya seperti apa. Seharusnya kamu senang karena aku memberi kesempatan. Seandainya aku tidak kembali ke negara ini, kamu tidak akan bertemu dengan dua malaikat kembar itu. Atau, kamu sangat senang berada di sisi Tiara. Aku lihat kamu juga senang membantunya. Kedua mata Bastian berubah muram, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah Tria keberatan karena Bastian telah salah orang? Tiba-tiba Bastian kepikiran sesuatu. Aku juga bisa melindungimu. Tapi aku nggak butuh. Tria mendorong tubuh Bastian ke belakang dan berbalik hendak meninggalkan ruangan itu. Tapi sayang, Bastian malah memeluknya dari belakang. Bastian, apa yang ingin kamu lakukan? Tangan Bastian semakin erat memeluk pinggang ramping Tria. Bastian menempelkan dagunya di bahu Tria dan berbisik. Kamu dan anak-anak pindah ke rumahku saja ya. Kita tinggal bersama. Nggak mau. Tatapan Tria semakin muram. Tinggal bersamanya. Apa yang sedang dia pikirkan sih? Batin Tria kesal. Tria. Bastian mengusap B1 bir delima Tria. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus membujukmu dengan cara apapun. Bib 1R dingin Bastian langsung meng 3 kaple 3R Tria membuatnya merinding. Tria mendorong kepala Bastian dan berkata, sebentar, setidaknya beri aku waktu untuk memikirkan hal ini. Bastian melepas pelukannya dan tersenyum dengan mata memicing. Waktumu 3 hari dari sekarang, artinya lusa adalah hari terakhir. Setelah Bastian meninggalkan tempat itu, Tria mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. 3 hari dari sekarang. Yang benar saja. Tapi aku tidak punya perasaan padanya. Tria mengakui jika Bastian itu sangat tampan dan tajir. Dia adalah pengusaha terkenal di negara Valtania dan menjadi idaman setiap wanita. Hanya saja, perselingkuhan ayahnya telah menjadi trauma yang berat bagi Tria. Dia takut karena Bastian adalah pujaan hati banyak wanita,
Bastian bisa saja menduakannya nanti. Apalagi Bastian pernah bersama Tiara selama 6 tahun ini, mana mungkin tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Kediaman Porter. Plak-plak. Elio menamparkan wajah Tiara. Tamparan itu sangat kuat hingga mengagetkan Ivana. Ivana segera maju dan menarik Elio ke belakang. Sayang, kenapa kamu tampar Tiara? Kenapa aku tampar dia? Elio menunjuk wajah Tiara. Kamu tanya sendiri, dia bahkan berani menaruh obat ke dalam minuman Bastian. Kalau aku tidak minta maaf padanya, apakah dia masih berdiri di sini? Ivana langsung menoleh kepada Tiara. Tiara, apa benar kamu beri obat pada minuman Bastian? Tiara memegang pipinya yang sedikit bengkak dan tidak menjawab. Sialan, padahal rencanaku hampir berhasil. Sebenarnya siapa yang sudah merusak rencanaku? Menjengkelkan sekali, kenapa bisa jadi begini? Batin Tiara geram. Tiara, panggil Ivana hendak mengelus kepalanya. Jangan sentuh aku. Tiara menepis tangan Ivana. Kedua bola mata Tiara tampak memerah. Semua ini karena wanita sialan itu, Tria. Dia telah merampas Bastian, jelas-jelas Bastian itu milikku, milikku. Ivana menjadi murung. Dia hendak menarik Tiara ke dalam pelukannya, tapi semua terlambat. Plak. Elio kembali menamparkan wajah Tiara. Apa katamu? Coba kamu bilang sekali lagi. Tiara tidak mungkin membiarkan dirinya diperlakukan kasar seperti ini. Nggak ada yang salah dengan ucapanku. Tria adalah wanita sialan, jalang celaka. Dia telah merebut Bastianku. Melihat Elio mengangkat tangan hendak menamparnya lagi, Tiara pun berteriak, pukul aku, ayo, pukul saja aku sampai mati. Lagi pula aku ini hanya anak harammu, bahkan semua orang bisa menginjak-injak anak haram sepertiku. Lebih baik aku mati saja. Setelah berteriak, Tiara pun segera berlari naik ke lantai atas. Brak. Terdengar suara pintu yang dibanting sangat kuat. Putriku. Ivana sangat khawatir jika Tiara akan berbuat hal bodoh. Dia pun segera naik ke atas menyusul Tiara dan mengetuk pintu. Elio terduduk di sofa, dia melihat tangan yang telah menamparkan Tiara. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi seperti ini? Tiara, sayang buka pintunya. Panggil Ivana lembut. Karena tidak mendapat jawaban, Ivana pun mendobrak pintu. Kamar itu sangat sunyi tanpa bayangan manusia. Ivana pun segera berlari ke kamar mandi dan melihat banyak sekali D4R4H dari pergelangan tangan Tiara. Kantor Bastian. Dasar anak nakal. Kalau bukan karena Bruno keceplosan dia anakmu, sampai saat ini aku belum tahu. Sampai kapan kamu merahasiakan ini dariku? Hah? Ucap Justin dari dalam layar. Saat ini mereka sedang melakukan panggilan video. Justin yang kesal hampir saja mengatupkan tongkat ke layar ponsel. Aku juga lagi cari kesempatan buat bilang. Pada ayah. Sahut Bastian yang sedang duduk di sofa sambil menyilangkan kaki. Kesempatan. Bagaimana kalau aku mati duluan sebelum mengetahui hal ini? Justin melebarkan matanya. Sudahlah, sekarang aku tidak butuh kamu lagi. Bagiku satu cucu perempuan menggemaskan seperti Clarissa sudah cukup. 2 cucu perempuan. Bastian merevisi ucapan Justin. Justin terpelongo, dia tidak bisa menyembunyikan raut bahagianya. Dia sangat gembira saat ini. Hahaha, mantap. Kamu memang hebat putraku. Lalu, siapa ibu dari anak itu? Cepat perkenalkan padaku. Aku tidak punya persyaratan apa-apa, cukup baik hati, beretika dan sopan santun saja. Tambah Justin lagi. Bagaimanapun juga,
Wanita itu telah melahirkan 2 cucu untuk keluarga Gracie. Justin pasti menerimanya. Bastian mengerutkan dahi. Nanti kalau ada waktu. Haish, kamu ini selalu saja memberiku janji palsu. Beberapa hari lagi, aku akan ke kota menemuinya. Justin mengakhiri panggilan, seketika layar laptop Bastian berubah jadi hitam. Dia pun menutup laptop itu dan menoleh pada Bruno di sampingnya. Bruno sedari tadi hanya tersenyum tidak jelas. Benarkan kataku, Tuan Justin pasti senang sekali, Tuan.